Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intia Suci Perwitasari, absen 14 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kasus ancaman berdimensi ideologi. Secara normatif, ideologi memberikan persepsi, landasan, serta pedoman tingkah laku bagi seseorang dalam kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Ideologi bangsa Indonesia sendiri adalah Pancasila. Pancasila memuat nilai religius, adat istiadat, serta kebudayaan masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan, tetapi tetap menghormati hak dan kebebasan orang lain. Salah satu contoh pengaruh globalisasi di bidang teknologi dapat mempengaruhi ideologi Pancasila. Hal itu dikarenakan setiap individu akan cenderung individualisme yang merupakan pengaruh keberadaan ideologi liberal. Contohnya saja, ketika terjadinya kemudahan berkomunikasi melalui gawai, hal tersebut tentu akan mempengaruhi pola interaksi, sehingga kemudahan tersebut akan membuat individu cenderung menjadi pribadi yang bersikap individualis. Lalu sikap individualis itu merupakan sikap yang mementingkan diri sendiri dan merupakan salah satu pengaruh keberadaan ideologi liberal dan tidak sesuai dengan Pancasila. Contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi sendiri ada dua, dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Untuk dari luar negeri, yang pertama, maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru di luar negeri. Yang kedua, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. Yang ketiga, maraknya media propaganda asing. Yang keempat, adu domba yang dilakukan pihak asing. Yang kelima, pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan oleh pihak asing yang merugikan negara lain. Sedangkan dari dalam negeri sendiri, yang pertama, munculnya paham radikal dan ekstremis dalam negeri, munculnya berbagai aliran sesat, sikap apatis terhadap pemerintah, sikap mau menang sendiri dalam bermasyarakat suatu negara, kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri, pemberontakan PKI, gerakan separatis GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua, serta adanya provokasi dari kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mengandung unsur SARA. Contoh kasus ancaman pada bidang ideologi. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. PKI atau Partai Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1948 yang dikenal dengan gerakan G30 SPKI, yaitu gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang kedua, kasus yang terjadi pada salah satu penyanyi dangdut Indonesia, yaitu Zaskia Gotik, yang tersandung hukum karena ia menghina lambang negara Indonesia pada Selasa 15 Maret 2016. Ia mengatakan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia jatuh pada 32 Agustus dan menyebutkan lambang sila kelima Pancasila adalah bebek nungging. Semua itu diucapkannya saat tampil di sebuah acara televisi nasional. Untuk yang kedua, kasus ancaman berdimensi politik. Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan sekelompok masyarakat. Ancaman berdimensi politik sebagai berikut. Yang pertama ada korupsi. Korupsi merupakan contoh tindak pidana yang bersifat interim. Tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat merugikan negara. Mengapa demikian? Karena tindakan korupsi mampu memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat di suatu negara sulit tercapai. Terus yang kedua ada gerakan separatisme. Gerakan separatisme merupakan gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara dengan tujuan mendirikan negara sendiri. Gerakan separatisme itu pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1999. Pada saat itu, Timor Timur yang saat ini
dengan negara Timur Leste dahulu merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Namun, Timur Timur menjadi negara merdeka pada tahun 1999. Yang ketiga, unjuk rasa atau demonstrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Contohnya, aksi demonstrasi mahasiswa pada September 2019. Aksi demonstrasi didasari penolakan beberapa produk hukum yang telah dibuat DPR. Aksi demonstrasi ini telah mengancam stabilitas politik Indonesia. Sebenarnya, aksi demonstrasi itu tidak selalu mengancam stabilitas politik apabila dia memiliki aspek-aspek seperti berikut. Yang pertama, hadirnya pemimpin nasional yang kuat dan tegas. Yang kedua, hadirnya media massa yang mengawasi dan berimbang. Dan yang ketiga, hadirnya masyarakat sipil yang aktif dan progresif. Yang ketiga, kasus ancaman berdimensi ekonomi. Definisi ekonomi sendiri merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Ancaman ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dan juga eksternal. Untuk ancaman internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Sedangkan eksternal dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan pada pihak asing. Contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang ekonomi yaitu inflasi harga baju mendekati Hari Raya Idul Fitri. Biasanya kan waktu mendekati Hari Raya Idul Fitri itu, masyarakat kan berbondong-bondong ke pasar atau ke mall untuk membeli baju lebaran. Ketika sebelum lebaran, harga baju itu misalnya 50.000. Karena pedagang mengambil kesempatan saat mendekati Hari Raya Idul Fitri itu, akhirnya pedagang itu memperoleh laba yang lebih tinggi, sehingga pedagang menaikkan harganya menjadi 75.000 dan menambah pasokan barang yang dijual. Mau tidak mau, sang pembeli menyetujui meskipun harganya lebih tinggi 25.000. Kejadian ini dikatakan sebagai demand pull inflation. Untuk yang keempat, kasus ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya di Indonesia itu sebagai berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan sifat hedonisme. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih gaya hidup konsumtif, apa sih sifat hedonisme? Jadi, hedonisme sendiri adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi menjadi tujuan utama. Masyarakat dengan sifat hedonis akan menghabiskan banyak waktu dan uang untuk berbelanja sehingga gaya hidup menjadi konsumtif. Yang kedua, munculnya gejala westernisasi. Westernisasi adalah peniruan gaya hidup negara barat, misalnya gaya berpakaian, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari yang kebarat-baratan. Yang ketiga, rendahnya sumber daya manusia atau SDM. Yang kelima, kasus ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Pertahanan adalah segala sesuatu usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kasus ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan yang harus diwaspadai di Indonesia itu sebagai berikut. Yang pertama, terorisme. Terorisme adalah kejahatan yang telah melanggar hak asasi manusia, yaitu hak hidup.
Kejahatan terorisme telah mengancam orang-orang yang tidak bersalah, bahkan tidak tahu pokok permasalahan. Selain merenggut korban jiwa, terorisme juga merusak bangunan serta sarana publik. Terorisme sebagai gerakan yang terorganisasi mampu mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Terorisme itu berbeda dengan perang. Terorisme dilakukan secara tiba-tiba dengan target korban secara acak. Secara umum, terorisme itu tidak mengharapkan pencapaian memiliki tujuan secara langsung. Tujuan mereka sendiri adalah memunculkan efek dan reaksi berupa kepanikan dalam masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, spionase. Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Dilakukan secara tertutup dengan kemajuan iptek. Tidak mudah dideteksi sehingga memerlukan penanganan khusus. Sasarannya adalah objek vital nasional dan instalasi strategis. Yang ketiga, illegal fishing atau penangkapan ikan di perairan suatu negara dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan. Yang keempat, konflik perbatasan. Faktor penyebabnya belum adanya kesepakatan atau masih disengketakannya wilayah perbatasan antara kedua negara. Yang kedua, terjadinya perbedaan interpretasi mengenai zona netral di daerah perbatasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.